Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Halo, saya mau menanggapi video yang barusan saya putar di situ ya, menunjukkan bagaimana seorang oknum pendeta ya yang mengejek dan mungkin malah melecehkan ya agama lain. Dan saya beritahukan bahwa oknum itu tidak mewakili ya suara seluruh orang Kristiani ya. Saya adalah seorang Kristen juga dan saya tidak setuju sekali dengan apa yang dia bilang. Yang pertama dia bilang bahwa orang Kristen itu bersih karena dia bayar 10% populuhan dibanding orang Islam yang hanya bayar 2,5% zakat ya. Menurut saya itu adalah sebuah asumsi yang salah ya, yang sangat salah. Tidak ada dalam Alkitab menyatakan bahwa perpuluhan itu membersihkan manusia dari dosa. Yang membersihkan manusia dari dosa itu adalah kasih sayang Tuhan dan berkat dari Tuhan ya, yang diberikan secara cuma-cuma, tidak ada bayarannya itu. Ya, Tuhan tidak pernah bilang, "Hei, berikan perpuluhan baru dosa kamu dibersihkan." Ya. Jadi dengan dia bilang seperti itu 10% perpuluhan, saya menduga bahwa itu dilakukan dia untuk menambah penghasilan gerejanya aja di sini ya. Demi kepentingan dia pribadi, karena terkenal sekali bahwa itu yang berbicara adalah oknum yang suka berfoya-foya. Saya berapa kali ketemu dia juga di Sumire sedang makan dia dan sedang berpesta di situ ya. Jadi saya berpikir apakah uang-uang yang diberikan oleh jemaat gerejanya ini dipakai sama dia untuk berfoya-foya atau bagaimana ini ya. Jadi saya sangat tidak setuju dengan orang yang seperti itu, apalagi dia membandingkan satu agama dengan agama lain yang terkesan melecehkan ya. Bagaimanapun juga umat-umat Muslim adalah saudara-saudara saya juga, saudara-saudara sebangsa, dan saya yakin dan saya rasa bahwa kita semua wajib bertoleransi ya. Jadi jangan umat Muslim ya atau orang-orang berpikir, wah ini orang Kristen yang berbicara seperti ini, bahwa pendeta tersebut mewakili suara orang Kristiani. Tidak, saya kasih tahu aja, itu tidak ya. Itu adalah opini pribadi dia dan adalah pemikiran dia yang buruk, yang kotor, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak ada itu di Alkitab bilang seperti itu ya. Saya bukan pendeta, tapi saya sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang berkali-kali dan tidak ada itu yang menyatakan bahwa dengan memberikan perpuluhan maka dosa manusia dihapus. Tidak, yang menghapus dosa manusia itu adalah kasih sayang Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang percaya, bukan kepada mereka yang memberikan perpuluhan ya. Orang yang memberikan perpuluhan terus berdosa, apalagi melecehkan orang-orang lain dan menimbulkan kata-kata yang tidak menenangkan ya, tidak membawa keteduhan, itu bukan orang baik dan bukan, tidak menunjukkan sebuah contoh yang patut ditiru dan patut menjadi contoh bagi ya, apalagi bagi pemuka agama itu ya. Sangat berbahaya sekali ini apa yang dia bilang ini, bisa memecah belah. Jadi teman-teman seagama dan juga teman-teman saya yang saudara-saudara setanah air yang bukan seagama ya, yang Muslim, jangan berpikiran bahwa itu adalah mewakili umat Kristiani. Tidak ya, itu hanya pembicaraan dari satu oknum Kristen yang kotor di situ ya. Yang menurut saya kalau dengan dia berbicara seperti itu sudah jauh dari ketuhanan ya. Dan saya yakin itu seharusnya yang seperti itu sudah tidak layak itu menjadi pendeta ya. Dan yang berbicara itu kemanusiaan dia
diri dia sebagai manusia, ego dia sebagai manusia, dan kesombongan dia sebagai manusia, ya. Merasa bahwa dirinya adalah pendeta hebat, pendeta yang agung gitu, jadi dia bisa berbicara dan melecehkan agama lain. Itu seharusnya tidak boleh, ya. Jadi saya mohon kepada umat Kristiani yang lain, juga kepada pendeta-pendeta, ya, jaga pembicaraan kalian, karena apalagi kalau kalian berbicara mulai membandingkan satu agama dengan agama lain, ya, dengan kata-kata atau nada-nada yang melecehkan, ya, atau terkesan menghina, ya, itu janganlah dilakukan. Karena kenapa? Kita Indonesia ini negara dengan berbagai keragaman, teman-teman, ya. Dan jangan keragaman ini membuat kita lemah, tetapi kita harus bersatu dalam keberagaman kita, teman-teman, ya. Kita harus bangga mempunyai keluarga yang berbeda, banyak beda agama dan ada yang berbeda ras, suku, ya. Kita harus bangga karena budaya-budaya yang berbeda ini menambah keberagaman dan menambah, ya, budaya kita, teman-teman. Jadi jangan justru itu dijadikan sebuah sarana untuk saling memecah belah dan saling tidak toleransi dan saling menghina, saling melecehkan, ya. Karena kita sangat butuh persatuan, dan saya yakin pemerintah pun menginginkan agar kita bersatu, bukan kita berpecah belah. Justru yang kita harus lawan adalah oknum-oknum, penjahat-penjahat, koruptor-koruptor yang sekarang sedang merajalela, ya. Baik koruptor itu sekarang menjabat sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi, ya. Nah, koruptor-koruptor itulah yang harus menjadi musuh terbesar kita. Bukan teman-teman yang beragama lain, bukan yang bersuku lain, ya, tidak, ya. Agama yang lain itu tidak menjadikan mereka musuh kita, tetapi mereka tetap adalah saudara kita walaupun beda agama, teman-teman, ya. Jaga persatuan, teman-teman. Salam cerdas hukum.